Halo teman-teman perencanaan media, saya akan menjelaskan mengenai media buying dan allocating the budget. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar planning, perencanaan, nah budgeting itu adalah implementasinya, sudah di tataran implementasi atau pelaksanaan gitu. Nah, media buying sendiri, kalau secara definisi ada beberapa penjelasan ya. Kalau diringkas atau kita cari kata kuncinya, kata intinya adalah memang dia itu adalah proses pembelian iklan atau ruang iklan di media atau beberapa platform yang sesuai dengan perencanaan media yang sudah dibuat di media planning, kemudian pemilihan medianya juga sudah jelas. Jadi di perencanaan media itu kan di situ kompleks ya. Jadi ada pilihan medianya dari Peso, kemudian selain pemilihan medianya juga ada penjadwalan kapan tayang dan sebagainya. Maka media buying itu adalah prosesnya, proses pembelian ruang iklan ya atau slot iklan di media atau di platform yang intinya dia berbayar ya. Yang lebih cenderung kalau kalau kita kemarin pemetaan medianya memakai Peso, maka ya merujuk kepada paid gitu, paid advertising atau paid media gitu. Nah, media buying ini kalau kita lihat prosesnya gitu. Jadi kan yang pertama itu memang kita harus sesuaikan dulu ya. Tahapan yang pertama kali itu selain kita menentukan analisis situasi, yaitu kita juga menentukan target audience. Jadi apa? Mencermati karakter audiens kita dan memetakan media apa yang cocok dengan target audiens kita gitu. Kemudian kita membuat strategi. Nah, strateginya ini masuk ke media planning ya, perencanaan media mulai dari menentukan konten pilar, kemudian membreakdown menjadi konten plan dan scheduling gitu ya, penentuan medianya apa gitu kan yang dari Peso itu. Kemudian nah kalau sudah menentukan channel yang dipilih di paid medianya itu misalnya oh saya menentukan paid medianya itu adalah influencer, kemudian iklan luar ruang dan misalnya portal media media berita gitu ya, Detik atau Tribun gitu, atau apa Kumparan misalnya. Nah, dan misalnya yang kalau misalnya brandnya itu besar, maka ada slot untuk beriklan di televisi misalnya. Nah, setelah itu kita mencari tahu anggaran beriklan ya di media tersebut, di platform tersebut gitu ya. Berapa gitu kan biayanya. Kemudian nah di sini tuh kita bisa negosiasi ya. Jadi sebenarnya kalau media planning dan buying itu kalau di in-house advertising itu bisa sendiri atau kalau di agensi itu juga ada sendiri bagiannya gitu ya. Atau ada agensi yang hanya membuat konten atau videonya atau iklannya, tetapi dia nggak ngurusin media planning dan budgeting. Gitu. Dia selesai di pembuatan karya aja. Nah, ada perusahaan atau beberapa agensi yang khusus ya, dia menjalankan juga atau membantu ya, dia berperan sebagai jembatan antara klien atau brand atau produk dengan si medianya gitu. Ada juga lembaga yang dia terpisah gitu ya dengan agensi gitu. Jadi dia sudah di situ sudah menentukan beberapa harga iklan, ya misalnya iklan di televisi, RCTI, Indosiar, SCTV misalnya. Slotnya misalnya 1 detik berapa, kemudian per ini ya 1 kali tayang berapa gitu dan sebagainya. Ada juga yang membantu misalnya memediasi dengan influencer gitu. Jadi ada agensi khusus, nanti saya akan memberikan beberapa contoh ya beberapa perusahaan yang dia menjadi jembatan gitu antara bisa dari brand, bisa dari agensi yang hanya membuat konten gitu kan. Nah, sebelum ke media
dia ini penjebatannya. Jadi ada agensi khusus gitu. Nah, si agensi khusus ini dia bisa memberikan apa ya, penawaran. Ada harga yang bisa dinegosiasi. Misalnya, Mbak, saya beriklan di SCTV gitu misalnya. Nah, di SCTV itu saya pengen slot di jam prime time sama jam yang tidak prime time misalnya. Nah, itu berapa biaya dan sebagainya. Nah, itu bisa sebenarnya kalau di stasiun televisi dan beberapa media itu ada harga yang bisa dinegosiasi ya, tergantung juga pada frekuensi penayangan, seberapa banyak iklan itu ditayangkan gitu. Kemudian setelah dinegosiasi ini ada placement, yaitu penayangan iklan gitu atau penempatan iklan. Misalnya kalau di iklan luar ruang ya ditempatkan di titik-titik tertentu, misalnya di misalnya perempatan Kaliurang misalnya, berapa bulan dan sebagainya. Nah, itu sudah di level placement. Nah, di level atau di stasiun televisi ya iklan itu tayang misalnya di acara jam-jam tertentu, misalnya jam 7 sampai jam 9, di acara sinetron gitu misalnya. Nah, itu bisa placement, kemudian setelah itu media buyer itu tidak hanya mengurusi payment aja ya, payment misalnya strategi pemilihan media, kemudian negosiasi dengan si harga negosiasi harga dengan si medianya sampai ke placement ya. Tapi dia juga harus mengecek ya, memonitoring gitu. Apakah sudah tayang dengan baik, durasinya berapa kali tayangnya gitu, dan kemudian dianalisis ya, analisis berhasil atau tidak. Ya, jadi dari analisis itu kemudian optimize. Jadi hasil dari evaluasi itu bisa memberikan feedback, ya masukan kepada klien, ya bukan ke target audience ya, ke klien agar strateginya nanti ya strategi pemilihan media atau strategi penempatan iklan ya di acara tertentu itu di acara televisi ya misalnya itu bisa optimize, bisa sesuai dengan si balik lagi ya ke target audience-nya. Apakah dia penempatan iklan di tadi yang kayak seperti memakai influencer, kemudian di acara stasiun televisi, kemudian ada iklan luar ruang, itu apakah dia optimal ya menyasar, menjangkau si target audience ini. Gitu. Jadi ini keseluruhan proses dari media buying gitu. Oke, nah orang yang berperan dalam menjalankan media buying itu namanya media buyer. Gitu. Jadi media buyer itu ya orang yang membeli gitu ya, membeli, menindaklanjuti dari media planning. Ya, jadi media buyer adalah orang yang melaksanakan atau menindaklanjuti atau mengimplementasikan strategi dari media plan gitu ya, strategi dan pemilihan media dan eksekusi ya. Oke, nah kemudian perannya itu sangat penting ya, dan di sini ada kalimat memfasilitasi ya, memfasilitasi. Jadi memang dia itu menjadi jembatan antara si produk, si brand atau si klien itu dengan agensi ya, dan media gitu. Nah, media buyer gitu dalam berbagai pekerjaannya itu memang cukup kompleks ya. Jadi nggak cuman bisa anggaran gitu ya, tapi juga harus mengerti tren, kemudian riset-riset yang berkaitan dengan efektivitas media atau media habit masyarakat itu seperti apa. Dan dia juga harus bisa apa ya, mencapai sasaran yang diinginkan oleh si klien. Jadi misalnya kalau tadi awal media planning itu kan kita sudah menentukan objektif gitu ya. Setelah kita menentukan oh analisis situasi kita seperti apa sih gitu ya. Bagaimana perusahaan ini memiliki misalnya beberapa produk gitu. Kemudian target audiennya siapa. Nah, setelah itu kan kita oh
kita harus mempunyai program marketing, ya. Dari program marketing itu kan ada objektifnya, ada sasaran, ada goal yang ingin dicapai, misalnya awareness atau sales gitu. Nah, di situ kan setelah itu kita membuat konten, ya, konten pilarnya yang akan konten atau pesan yang ingin disampaikan. Nah, setelah kita membuat konten pilar, konten yang ingin disampaikan itu apa? Nah, kita harus merencanakan nih, kapan sih pesan atau konten itu kita tayangkan, kita share, kita publish di media, gitu kan. Nah, itu kita sudah jadwalkan di media planning gitu. Tapi kita tahu bahwa media itu kan ada peso ya, ada yang berbayar, ada yang on, ada yang share, ada yang earn gitu. Artinya pada level paid media kita kan harus eh, menyisihkan budget atau menyediakan anggaran untuk membayar ke media atau ke platform tersebut karena memang eh, apa tidak bisa tidak hanya cukup misalnya hanya menggunakan on media misalnya agar boosternya semakin kencang gitu, awareness-nya semakin reach-nya semakin banyak, maka kan harus memerlukan paid media gitu ya. Dan paid media itu kan memang banyak ya, bervariasi ya. Kita bisa menggunakan influencer juga, bisa menggunakan media konvensional, media tradisional atau media sosial digital gitu. Nah, itu penjelasan mengenai media buyer. Jadi kalau teman-teman cek pekerjaan media buyer itu ada sendiri gitu. Kalau dulu mungkin di pertama perkuliahan saya menjelaskan mengenai pekerjaan media planning gitu ya. Nah, media buyer itu ada sendiri. Jadi media buyer itu dia mungkin karena kompleks ya. Kalau media planning itu kan kompleks banget. Jadi sudah merencanakan penjadwalan, sudah merencanakan konten gitu ya, ngurusin anggarannya pula gitu, ngitung pula ya, ngitung budgeting-nya pula gitu. Jadi kalau misalnya dulu kemarin saya ngundang alumni ada 2 yaitu Mbak Alia dan Mbak Ardiera. Kalau Mbak Alia itu memang fokus ke media planning-nya gitu, sedangkan Mbak Ardiera itu kalau teman-teman lihat contoh-contohnya, dia tuh bukan hanya berfokus pada planning-nya saja, tapi lebih ke frekuensi dan budgeting gitu. Jadi bisa jadi ada pihak lain yang merencanakan konten plan, konten pilar, penjadwalan, caption-nya apa, visualisasinya apa, itu sudah pusing sendiri gitu kan. Nah, itu ada sebagian sendiri, akan ada bagian sendiri. Nah, kemudian media buyer itu yang membantu nih, yang bantuin ngitung. Oh, kalau kamu sudah memetakan beriklan dalam 2 bulan itu menggunakan paid medianya adalah iklan luar ruang, kemudian sosial media, kemudian influencer dan televisi misalnya, oh budgetnya sekian gitu. Nah, lebih baik ditayangkan pada jam sekian gitu, dengan frekuensi berapa kali misalnya. Nah, itu adalah job deskripsinya si media buyer ini. Jadi memang fokus kepada pembelian, ya, ngurusin anggaran sampai ke pembelian ke medianya. Gitu. Jadi itu kan sudah kompleks sendiri. Jadi media planning dan media budgeting itu bisa jadi satu, ya, atau bisa juga dia terpisah gitu. Karena memang kalau dilihat dari load-nya besar ya, atau misalnya kalau di agensi itu kan ngurusin beberapa agensi, beberapa klien gitu, beberapa brand gitu. Pasti ya media planning dan media budgeting itu bisa bisa menjalankan fungsinya sendiri-sendiri terpisah gitu. Atau kalau in-house advertising atau di perusahaannya sendiri, ya bisa jadi antara media planner dan si media budgeting itu adalah orang yang tim menjadi jadi satu tim ya, gitu. Nah, tugas media buyer kalau secara spesifik itu yang pertama adalah di sini kalau versi ini ya, di sini adalah identifikasi target audience. Jadi sudah mengerti karakter audiens itu seperti apa dan media yang cocok untuk mereka itu seperti apa. Nah, kalau di sebelah kiri, nah ini ada beberapa kata kunci ya yang beberapa kali muncul. Jadi intinya itu adalah dia harus pintar negosiasi
gitu. Dan dia harus paham beberapa slot harga gitu. Jadi apa sih media yang lagi hype, kemudian kira-kira kalau pasang iklan di media tersebut tuh harganya berapa gitu. Itu dia harus paham. Kemudian ya ini di sini aja ada excellent communication skill, sama ya seperti negosiasi. Kemudian ya dia harus paham strategic thinking, ya artinya eh, jangan sampai salah memilih media, jangan sampai salah mengeluarkan budget karena konten yang sudah dibuat gitu ya, tetapi ada kesalahan dalam memplanningkan penjadwalan dia publish, ya bisa tidak efektif gitu. Kontennya sudah bagus, tapi nggak terpublish, orang nggak paham sama iklannya, nggak pernah lihat iklannya gitu misalnya. Nah, itu kan akan sia-sia. Jadi, dalam industri advertising atau di marketing agensi, digital marketing agensi itu memang kompleks ya. Artinya, eee, apa, konten yang kita sudah pikirkan itu tidak cukup selesai gitu, divisualisasi atau diimplementasi iklan yang bagus atau iklan yang sudah dikonsepkan dengan matang ya, tapi yaitu penjadwalan, kemudian pemilihan media yang tepat, kemudian bagaimana agar budget kita serendah-rendahnya tapi mendapatkan impact sebesar-besarnya. Nah, itu tugas dari media buyer juga gitu. Ya, antara media planning dan media buyer. Nah, kemudian di sini juga menjadi penghubung antara klien dan perusahaan penjualan media. Ya, seperti saya bilang tadi bahwa dia itu adalah jembatan antara klien atau si produk, ya si brand, atau bisa juga dia jembatan dari agensi yang membuat konten iklannya gitu ya, dengan media. Ya, media atau platform gitu. Nah, kemudian, tugas media buyer yang ketiga adalah memastikan bahwa iklan yang tayang itu akurat, ya, tayang itu akurat sesuai dengan penjadwalan, gitu. Sesuai penjadwalan yang sudah dibuat oleh media planning, ya, atau sudah dibuat di scheduling-nya, gitu. Atau konten plan-nya, kan sudah ada ya, misalnya dalam 2 bulan berapa kali tayang, kontennya apa, di jam berapa, di hari apa, itu kan sudah ada, tinggal ngecek lagi gitu setelah dia membeli, slot ya, apakah benar-benar tayang gitu. Nah, kemudian, update dengan, riset-riset ya yang berbau, media, kemudian berbau, rating gitu. Misalnya kalau di Indonesia itu kan kita mengenal Nielsen. Jadi Nielsen itu, lembaga yang fokus ya untuk memetakan rating program di televisi gitu, rating program di media-media gitu. Nah, selain Nielsen ya media buyer juga harus update ya, harus mencari tahu bagaimana prospek platform ya, beberapa platform yang lain. Kayak media surat kabar aja kan banyak banget ya, gitu ya. Ada Komparan, ada Tirto, ada Detik, ada Kompas dan sebagainya. Maka mereka harus paham ya dari ke semua media itu mana nih karakter yang cocok dengan si produk. Kemudian bagaimana sih ratingnya, berapa banyak orang yang mengakses setiap harinya misalnya. Nah, itu harus paham mengenai hal-hal tersebut. Kemudian melaporkan pengaturan anggaran exposure di media. Jadi exposure di media itu adalah ini ya, ada beberapa anggaran kalau misalnya di televisi itu mungkin anggarannya di awal, tapi kalau di sosial media, misalnya di YouTube, itu kan kita pernah, mendengar istilah pay per click gitu ya, atau, kita anggarannya itu, menjadi apa, kayak, dihitung secara, totalitas, kalkulasi, sorry, istilahnya kalkulasi di akhir gitu. Jadi, dilihat dari seberapa banyak orang yang nonton atau seberapa banyak orang yang klik gitu, atau seberapa banyak orang yang view. Jadi,
kan sebenarnya juga bisa diatur ya, gitu. Ada beberapa, strategi sih sebenarnya, bisa direncanakan di awal ya, dibatasin atau memang tidak dibatasi gitu. Jadi benar-benar dipasang di slotnya, tinggal, nanti kita payment di akhir gitu. Nah kemudian, mengumpulkan dan menganalisa data penjualan serta data konsumen dan kemudian mengevaluasi efektivitas kampanye iklan. Jadi memang media buyer itu nggak berhenti di pembelian, ya udah selesai sama medianya, dia membayar ke medianya, tidak sekedar itu, tetapi dia harus memonitoring juga iklannya sudah tayang atau tidak, dan terakhir adalah mengevaluasi. Jadi mengevaluasi kesuksesan atau keberhasilan dari penayangan apa konten atau iklan di slot yang sudah dibayar gitu. Oke, nah ini ada tugas yang lain ya kalau mau diperjelas secara detail. Banyak ya. Jadi yang pertama memang harus memahami anggaran yang dibelanjakan. Kemudian dia harus paham mana sih media yang cenderung mendapatkan engagement paling banyak. Kemudian dia juga harus bisa membantu klien mencapai target audiens sebanyak mungkin yang reach-nya tuh besar gitu. Tapi harus lagi-lagi disesuaikan dengan budget ya. Teman-teman pasti tahu karakter mana sih media yang masa eee, yang budgetnya sedikit gitu, tapi risk-nya itu bisa besar, atau media yang high cost gitu, tetapi memang dampaknya juga besar gitu. Nah, media buyer itu harus paham gitu ya. Terus yang kedua adalah mengetahui tren dan peristiwa. Jadi, isu-isu terkini, topik-topik yang lagi hangat diperbincangkan, itu harus paham, karena fenomena-fenomena yang ada itu bisa dikaitkan dengan strategi marketing ya, atau kita bisa, ini ya, eee, membuat strategi yang sesuai dengan tren atau isu-isu yang lagi hangat gitu. Kemudian melakukan riset pasar itu juga, ini ya, kompleks ya, bisa, lebih ke target audiensnya, pola pola habit, consumer behavior dari konsumen, atau pola habit mengkonsumsi media, atau psikologis, konsumen saat pandemi misalnya dan sebagainya. Nah kemudian, yang keempat adalah kemampuan komunikasi dan networking. Nah ini jelas, jadi, media buyer itu harus mempunyai, relasi dengan beberapa media gitu, channel media. Kalau di ini ya, perusahaan khusus media, media planning dan media buying ya. Jadi mereka sudah punya koneksi nih di beberapa media, kalau mau beriklan tinggal menghubungi gitu dan membayar payment. Eee, kemudian, keterampilan keuangan yang sangat baik untuk mengelola anggaran besar. Jadi kalau misalnya kita, eee, brand apa ya, memegang brand-brand besar, pasti anggarannya juga besar gitu. Jadi kalau anggarannya besar, maka, teman-teman harus bisa ini, memahami dengan baik ya, mana media yang harus dialokasikan secara lebih, powerful, kan pemilihan media itu ada beberapa gitu. Mana, media yang sebagai sekunder ya, atau data pendukung dari atau media pendukung ya, dari media primer yang digunakan gitu. Kemudian memantau kampanye dan memastikan iklan tayang secara akurat. Oke, nah ini ada juga, saya sempat, browsing juga, job desk ya atau lowongan pekerjaan mengenai media buying. Jadi memang, kalau media buying ini kemampuannya nggak sekedar komunikasi dan media ya, tapi juga harus bisa accounting, bisa ngerti, paham mengenai, anggaran, kemudian akuntansi, keuangan dan sebagainya, kemudian juga paham mengenai penjualan dan pemasaran. Jadi kalau teman-teman ada yang tertarik ke media buyer gitu ya, jadi, nggak cuman ini, handal dalam berkomunikasi dan negosiasi dan paham karakteristik media, tetapi juga harus bisa
detail dalam konten penjualan, pemasaran, ekonomi dan akuntansi gitu. Oke, kemudian setting the budget. Jadi, setting the budget ini kalau kita sudah tahu gitu ya, sudah browsing, memang kan kita ketika kita bikin konten plan dan konten pilar, kemudian eksekusi ke, pemilihan platformnya, kita sudah mengkira-kira gitu. Misalnya medianya digaspol gitu, tapi kita harus punya strategi untuk paid media. Nah, paid medianya itu di media apa aja, di platform apa aja. Kan kita sudah ngerti karakternya. Nah, setelah kita ngerti karakternya, kita tahu budgeting-nya, gitu. Budgeting-nya beriklan di platform tersebut, atau pakai influencer, atau pakai media, itu berapa, gitu. Nah, setelah itu kan kita bisa menganggarkan ya, bisa mengira-ngira anggaran yang dipersiapkan untuk ya, mencapai sasaran objektif gitu. Lagi-lagi kembali lagi sih ke objektif bahwa kalau objektifnya engagement, ya strateginya apa, di media apa gitu ya. Kalau strategi tujuannya sales, maka lebih genjot di paid media yang apa, kan dan frekuensinya berapa kali dan sebagainya. Oke. Nah, di sini juga ada penjelasan bahwa perlu diketahui bahwa dalam faktor marketing itu yang mempengaruhi penjualan atau yang mempengaruhi, eee, apa, bahwa advertising itu bekerja itu ada hal yang lain ya, seperti harga, produk, dan distribusi, eee, sed yang sedang menghadapi persaingan berat. Jadi, eee, ketika kita melakukan paid advertising atau kita membayar, media, membayar platform, membayar influencer dan sebagainya, kita juga harus mengetahui bahwa dalam strategi marketing itu kan kompleks ya, tidak kesuksesan atau evaluasi evaluasi dari, marketing pemasaran itu tidak hanya kepada, eee, iklan yang tayang, tapi ada banyak faktor gitu, yang mempengaruhi sales, yang mempengaruhi persepsi konsumen terhadap si brand tersebut, gitu. Termasuk ya harganya sendiri, kemudian bagaimana produknya, kemudian ada kompetitor yang lebih unggul misalnya sudah jadi top leader misalnya di masyarakat. Jadi, eee, hal-hal tersebut memang harus kita pikirkan dari awal. Nah, letaknya kan di analisis situasi ya. Jadi kita harus paham juga bahwa gimana sih posisi produk kita, gimana posisi kompetitor kita, bagaimana kualitas produk kita. Nah, itu sudah harus ditentukan dari awal strateginya agar ketika kita setting the budget ya kita sudah bisa memperkirakan. Misalnya, oh saya hanya ingin menaikkan engagement, hanya ingin menaikkan awareness, tapi nggak bisa menyaingi top leader misalnya. It's okay. Jadi kita mempunyai rencana anggaran, rencana planning ya, marketing dan anggaran yang, tumbuh gitu, tapi tidak apa ya, tidak memaksakan atau ya pahamlah mengenai tentang situasi yang ada di masyarakat gitu. Meskipun ya untuk mencapai mengalahkan pesaing atau kompetitor itu, ya dalam marketing ya bisa-bisa aja ya, tapi, eee ini, ada mungkin beberapa, misalnya brand baru yang dia menyasar segmen yang spesifik, yang khusus aja, tapi, eee, dari konsumen yang spesifik itu menjadi konsumen yang loyal misalnya, yang setia terhadap si brand itu. Bisa dari situ tumbuh, siapa tahu bisa berkembang semakin besar gitu. Oke, kemudian, faktor yang harus dipertimbangkan dalam menyusun anggaran periklanan itu ada beberapa, di sini ada 6. Yang pertama adalah tahap siklus hidup produk. Jadi tahap, siklus hidup produk itu, eee, apa ya, berkaitan dengan produk baru dengan produk yang lama, gitu. Jadi, produk baru pasti dia ketika launching harus gencar ya, harus, masif gitu. Berbeda dengan produk yang lama yang, sudah
dikenal oleh masyarakat, tapi dia hanya perlu recalling lagi, reminder ke audiens. Misalnya McDonald. McDonald itu, secara brand, dia sudah ada di benak masyarakat, sudah menjadi top of mind gitu. Jadi orang sudah tahu mengenai si brand McDonald. Tapi, eee, mereka sebagai sebuah brand harus reminder, harus melakukan strategi-strategi gitu ya, yang, eee, mendukung penjualan gitu. Misalnya ketika dia mengeluarkan, eee, produk baru yang kolaborasi dengan BTS misalnya, dia sangat gencar sekali gitu mengeluarkan produk barunya. Sedangkan produk-produk yang lain ya tidak diiklankan secara gencar lagi, ya sekedar reminding aja ke konsumen secara berkala, mungkin 1 tahun, bisa 2 sampai 3 kali iklan gitu ya, atau 1 kali iklan, tapi tidak masif seperti, iklan ketika ada produk baru gitu. Kemudian pangsa pasar atau basis konsumen. Jadi, di sini, eee brand yang pangsa pasarnya tinggi memerlukan, anggaran sebagai persentase dari penjualan yang lebih rendah dibandingkan yang pangsa pasarnya rendah. Jadi, brand yang sudah famous atau sudah jangkauannya luas, atau memang dia memiliki brand yang cukup baik, atau dia menjadi brand yang, di level atas gitu, high class brand, maka dia juga akan, tinggi anggarannya gitu ya. Berbeda dengan brand yang skopnya lebih kecil, misalnya brand lokal, kemudian, dia lebih spesifik target audiensnya, maka anggarannya juga lebih kecil gitu. Jadi seiring ya antara pangsa pasar yang luas dengan pasar yang kecil, maka anggaran yang disusun itu juga menyesuaikan kan. Misalnya kalau teman-teman ngerjain anggaran media planning sama media budgeting-nya misalnya McDonald, sama, media planning dan media budgeting-nya misalnya Olive atau Popeye kan pasti sangat berbeda gitu secara anggaran, secara pasar tingkat luasnya pasar, gitu. Nah, kemudian ada persaingan dan pengelompokan. Eee, brand yang mempunyai kompetitor banyak, ya ya harusnya mengeluarkan, budget yang cukup besar gitu, untuk dia bisa tetap bertahan di antara pesaing itu. Sedangkan, yang mempunyai kompetitor sedikit, mungkin anggarannya mungkin tidak terlalu besar dan tidak terlalu masif ya, sebesar, brand yang mempunyai kompetitor yang sangat beragam gitu. Oke, kemudian frekuensi periklanan, berapa kali pengulangan iklan yang harus, ditayangkan. Jadi seberapa masif, haruskah cukup satu 2 kali saja atau sehari itu harus misalnya 10 kali tayang di stasiun televisi misalnya. Nah, itu juga harus dipertimbangkan. Kemudian kemampuan substitusi produk. Jadi substitusi produk itu artinya sebuah brand itu kalau memang dia sudah besar, maka kan dia punya substitusi atau punya ragam varian yang berbeda-beda. Maka kalau, ragam variannya semakin banyak, maka anggarannya juga semakin banyak gitu. Karena produk itu kan macam-macam gitu. Jadi, tidak hanya sekedar brand-nya, tapi dia juga, namanya produk substitusi itu produk yang lebih kecil ya. Jadi, anak perusahaan atau anak brand, bukan anak perusahaan ya, anak produk lah, anak produk yang berbeda gitu. Nah, itu juga pengeluarannya pasti akan lebih besar gitu. Kemudian karakteristik pasar. Ada beberapa masyarakat yang tidak terlalu mementingkan berapa banyak frekuensi dari iklan, tetapi lebih mementingkan informasi yang didapatkan. Iya, iya mungkin kalau kita sendiri pribadi mungkin, pernah pernah ya kena paparan iklannya Shopee itu masif banget gitu, sampai nempel di benak kita gitu. Kalau pernah ingat, tahun berapa ya awal-awal Shopee, eee, masuk di Indonesia, itu kan dia bisa menggeser beberapa ini ya, e-commerce ya.
sehingga dia menjadi nomor satu gitu di benak konsumen, maka masif banget. Sedangkan ketika kita sudah ingat Shopee atau tahu Shopee kan mungkin, apa ya, peluang untuk skip iklan itu tinggi gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu semasif itu. Mungkin sekarang sudah nggak masif lagi ya karena sudah nempel di benak konsumen. Oke. Nah, ini kalau, tentang media yang saya bilang tadi ya, ini beberapa, media buying agensi di Indonesia. Jadi ada beberapa agensi yang di situ ada advertising agensi, tapi atau marketing digital, agensi, tetapi di situ juga melayani media buying dan media planning. Ini seperti yang tahu saya ya, yang pernah kerjasama dengan kita dan beberapa kali juga menawarkan lowongan perusahaan itu, lowongan pekerjaan itu ada Redcom Indonesia. Teman-teman bisa cek di websitenya Redcom. Ini keren-keren banget ya si kliennya. Ada studi kasusnya juga, teman-teman bisa cek bagaimana dia mengerjakan beberapa proyek berdasarkan case yang berbeda-beda gitu dan media planner-nya atau medianya juga berbeda-beda strategi. Jadi, ini bisa sih teman-teman cek websitenya dan bisa belajar dari studi kasus yang, projek-projek yang sudah pernah dibuat oleh Redcom. Nah, Redcom ini juga dia, digital marketing agency, tetapi dia juga melayani, media buying gitu dan media planning gitu. Kemudian, ada PAR, ada Bright, kemudian ada Tegra, ya, ini juga dia memfasilitasi digital marketing, media planning and buying, dan mobile apps development. Jadi memang, nggak semua agensi ya, jadi ada agensi yang melayani media buying dan planning, ada agensi yang sekedar hanya membuat konten, kemudian ada in-house advertising atau in-house marketing yang dia hanya membuat konten dan strategi marketing di perusahaannya dia. Mungkin lebih cocok untuk on medianya dia ya. Tetapi kalau berhubungan dengan media, buying itu dia harus berkomunikasi dengan, apa, jasa yang, apa ya, menjembatani dengan media gitu, atau agensi yang menjembatani dengan media, gitu. Oke. Nah, eee, ya ini ya, kalau lihat di beberapa, pekerjaan ya mengenai media buying, ya intinya dia negosiasi dan manage. Artinya, fokus kepada manage anggaran gitu ya, sesuai dengan media planning atau sesuai dengan atau sesuai dengan budgeting yang dia punya dan penjadwalannya, dia manage sampai dia placement, sampai dia terbit dan, eee, apa, sampai evaluasi, memonitoring, dan dia juga harus negosiasi harga gitu ke medianya, gitu. Oke, nah pembelian iklan di media atau platform. Jadi kita tahu bahwa pembelian media, ruang iklan atau slot itu bisa di beberapa ya. Paid media itu nggak hanya media konvensional, bisa media online, sosial, digital, kemudian ada iklan luar ruang, kemudian ada influencer juga gitu. Nah, media service ini ya ada jasa juga yang ini, apa namanya, menjembatani dengan beberapa media. Ini, taruhlah ini saya ngambil contoh dari media Ans ya. Nanti teman-teman sebenarnya banyak banget ya di Indonesia itu yang menjembatani dengan media-media ini. Jadi kalau di media Ans ini dia sebagai agensi yang memfasilitasi, hitungan harga gitu dan memfasilitasi iklan di televisi ini gitu. Misalnya ini jenis-jenisnya ya, nanti teman-teman bisa, baca dan cek jenis-jenis iklan televisi itu ada apa aja. Ini sebenarnya kalau, jenis-jenis iklan ini sudah pernah kita bahas ya, kalau di, eee mata kuliah itu di mata kuliah dasar-dasar marketing atau dasar-dasar iklan gitu di semester 3 ya atau 2. Nah itu. Nah ini, kalau teman-teman cek ya, ini beberapa rincian harganya gitu. Dari
12 juta per shot, ya, sampai ada yang 5 juta gitu. Nah, berbeda-beda ya, tergantung stasiun televisinya. Nah, hal-hal seperti ini yang teman-teman kalau merencanakan media planning dan media budgeting harus paham mengenai slot-slot harga-harga ini gitu. Jadi nggak cuma selesai di media planningnya, tapi harus tahu, kalau aku ngiklan di televisi, di RCTI atau di Kompas itu berapa sih per slotnya misalnya. Nah, ini harus paham. Ini salah satu aja ya dari mediaan ini, bisa dari beberapa jasa agensi yang lain atau bisa langsung ke medianya gitu. Nah, ini pihak ketiga ya, pihak yang lain yang membantu gitu. Misalnya Kompas TV, ini per slotnya seperti ini. Nah, bahkan dia juga memberikan keterangan ya, kenapa sih harus iklan di Kompas TV, perbedaan Kompas TV dengan misalnya Net TV apa, di sini ada Net TV nggak? Metro TV lah, atau RCTI. Nah, di sini ada penjelasannya, gitu. Ya, jadi agensi atau si brand itu sebenarnya ketika memilih media bisa terbantu ya dengan si penjelasan dari mediaan ini misalnya. Jadi ratingnya seperti apa itu kita bisa belajar ngecek di sini. Gitu. Terus ini harga kalau di channel TV lokal. Ini hitungannya 30 detik, 30 detik itu 3,5 ya, dikalikan aja video iklannya itu ada berapa detik, kemudian frekuensinya ada berapa kali tayang gitu. Nah, ini tinggal di total. Nah, itu biasanya di ending di total gitu kan pasti ada negosiasi juga gitu di harganya. Gitu. Kemudian kalau di majalah, ya mungkin majalah lebih ke majalah digital ya sekarang, dan ada jenis-jenisnya majalah, kemudian tarifnya juga berbeda-beda, dan ya jelas ya lebih murah gitu. Oke, tetapi kalau medianya skopnya besar seperti Tempo misalnya, ya di sini sampai ratusan juta nih. Oke, nanti bisa dicek lagi mungkin dari media yang lain atau jasa-jasa agensi yang lain nih. Saya lihat dari media Ans ya, bisa jadi harganya juga sudah berubah. Misalnya Color, Garuda Indonesia juga mungkin sudah turun atau nggak terbit lagi dan sebagainya ya. Jadi harus dicek ya, medianya sudah masih eksis atau enggak, kemudian bagaimana sih ratingnya, bagaimana penjualannya. Oke. Kemudian jenis-jenis iklan di koran ini pernah kita bahas ya di dasar-dasar marketing sama dasar-dasar advertising itu. Nah, jenis-jenis iklan. Nah, satuannya dia kan memang milimeter per kolom ya. Jadi hitungannya milimeter per kolom tuh segini. Ini 71.000, tinggal dikalikan aja panjang kali lebarnya berapa gitu. Dan ditaruh di mana gitu. Nah, ini portal berita online harganya juga bervariasi ya antara CNN, kemudian Kompas, iklan di Kompas itu sekitar 65.000. Oke. Terus radio juga teman-teman bisa cek ya. Kalau nanti teman-teman media planningnya itu di radio nasional atau lokal tuh harganya berapa sih iklan di radio tersebut gitu, atau misalnya mau iklan di mana Spotify, berapa sih iklan di Spotify itu cari tahu di googling ya, harus tahu kisaran harga dari variasi beberapa platform dan media gitu. Oke, podcast. Ini ya, ini nggak ada keterangan harganya sih. Teman-teman bisa cari harganya berapa. Ini contoh-contoh iklannya ya. Iklan jenis-jenis iklan podcastnya. Google Ads
atau web juga bisa dikaitkan sama eh, ini ya, banner-banner di beberapa website. Tapi kalau misalnya sudah punya website sendiri ya cukup dari website sendiri gitu. Oke. Ini eh, istilah mengenakan ini ya, cost per klik ya. Ada CPM, ada CPC, ada CPL. Ini dikaitkan sama medianya sih. Itu media digital advertising-nya di Google gitu. Ya. Ada jasanya juga, tinggal kita pilih dan kalkulasi harganya berapa gitu. Oke, kemudian sosial media YouTube ada beberapa jenisnya. Kemudian kelebihan iklan di YouTube, kemudian sosial media YouTube langsung di platformnya itu berapa opsi. Misalnya ada premium nih dari 650 juta gitu sampai ada yang murah juga, ada yang 100 dan sebagainya. Jadi ada macam-macam gitu, tergantung ukurannya, tergantung berapa detiknya. Oke, ini nanti hitungannya ini ya, di measurement aja ya nanti kita bahasnya. Oke, sosial media, Instagram juga ada beberapa jenis iklan gitu, ada Instastory, ada Reels. Nih ya, jadi ada beberapa kalau di platformnya si Instagram. Kemudian di TikTok pun juga ada budgetingnya. Nah, ini ada bisa langsung, jadi iklan di TikTok, di sosial media itu bisa langsung di platformnya itu sendiri, ya. Kalau sudah bisa gitu. Tapi ada juga jasa yang menyediakan, gitu. Jadi jasa yang menyediakan iklan TikTok ya, Instagram Ads atau Facebook Ads atau TikTok bisnis gitu. Oke, nah kemudian ada influencer. Nah, influencer itu jelas ya teman-teman paham bahwa ya seseorang atau public figure yang mempunyai follower yang cukup banyak dan dia memiliki pengaruh yang cukup kuat, impactful gitu kepada followernya gitu. Dan ada riset yang membuktikan bahwa hampir 92 konsumen itu lebih mempercayai influencer daripada iklan atau endorsement di apa ya, media yang tradisional seperti iklan televisi gitu. Nah jadi, mereka lebih percaya pada influencer karena, lebih dekat dengan konsumen gitu kan, kemudian, eee, lebih alami ya, maksudnya lebih tidak editing gitu, tidak iklan, jadi lebih ke testimonial atau pendekatan dengan warm gitu kan, si artisnya juga mereview gitu kan, testimoni dan dia juga mencoba si produk itu, jadi dia memiliki kedekatan ya, lebih kedekatan, lebih mempunyai kepercayaan secara emosional juga kepada si influencer tersebut. Karena kesehariannya kan kita ini ya, menjadi follower-nya, cukup tahu bagaimana kepribadian dan kesehariannya. Jadi hubungan antara brand itu akan lebih dekat, orang akan lebih percaya gitu dengan, influencer, gitu. Dan rate influencer itu ada beberapa ya, ada yang mulai dari nano sampai mega dan itu rate-nya juga berbeda-beda. Dari, tipe influencer itu juga ada yang kategori influencer selebriti, ada yang makro ya, seperti Rachel Fenya misalnya, kemudian ada yang everyday people, ada yang, eee, apa, eee, selebgram food atau traveler gitu ya. Nah, kemudian harga influencer di Indonesia tuh ada risetnya, tuh ya, dari mulai yang nano itu 300.000 sampai yang makro yang paling besar itu 30 sampai 75 juta per konten ya, gitu. Dan konten juga berbeda-beda ya, ada harga yang di Instastory, ada yang harga di feed, mungkin teman-teman lebih paham lah kalau, tentang influencer seperti ini, gitu ya.
Oke, ini contoh-contoh aja. Nah, hal-hal ini teman-teman harus paham dan harus bisa kalian eksekusi di media budgeting. Kalau memang memilih influencer, influencer yang mana ya, yang makro atau yang mikro atau yang mega gitu kan. Dan ini ada beberapa atau agensi yang menyediakan yang menjembatani dengan influencer. Jadi kita nggak mencari sendiri gitu, tapi ada platform yang membantu. Misalnya kita mencari, oh vlogger beauty Indonesia gitu. Nah ini di Sosiabus. Nah ini bisa dicari. Nah ini juga artis Instagram dari rate-nya mulai 200.000 gitu ya, sampai ini enggak ada nih pendapatannya. Ya tergantung sama follower-nya ya. Oke. Nah, setelah itu di sini ada contoh media budgeting. Ya, di sini kan, teman-teman bebas ya nanti, apa Excel-nya seperti apa. Nah, di sini, ada keterangan medianya apa, kemudian mau tayang di bulan apa, tanggal berapa, kemudian, dijelaskan misalnya kalau dia iklan luar ruang atau, iklan cetak ya bahannya apa, atau nggak usah sih bahan, kemudian mungkin ukuran ya, lebih ke ukuran atau jenis, misalnya jenisnya ikan di YouTube, jenis iklan yang apa, kemudian harga satuannya berapa, kuantitas tuh berapa kali mau tayang, total biaya, placement-nya, kapan gitu ya, keterangannya apa, gitu. Placement itu pemilihan medianya yang langsung ya, kayak misalnya display ads, jenisnya, di Kompas, kemudian, iklan luar ruang misalnya Facebook, di sini nggak ada iklan Facebook. Ya, YouTube itu ada di YouTube channel misalnya. Nah, ini keterangannya seperti ini teman-teman bisa arrange ya dengan, perkiraan budget berapa, gitu. Nah, ini juga ada, Excel lain atau tabel lain, misalnya jenis channel-nya, atau jenis platformnya, atau jenis ke stasiunnya ya, misalnya Jeronimo FM, kemudian milih jenis iklannya yang, iklan spot, kemudian ukurannya, itu waktunya yang prime time, frekuensinya atau intensitasnya 4 kali, misalnya harga sekali tayang tuh 600 jenis berapa gitu. Jadi teman-teman, nanti, kalau membuat media budgeting, ya harus dipetakan gitu, dari platformnya apa, jenis medianya, nama medianya, kemudian jenis iklannya, ukuran ya, atau bisa durasi gitu tergantung dari medianya sendiri, kemudian intensitas dan frekuensinya itu berapa kali, kemudian harga tayangnya per frekuensi satu kali itu, berapa gitu, dan kemudian ada totalnya. Oke, nah ini beberapa contoh, oke, ini beberapa contohnya teman-teman bisa, melihat dari contoh-contoh ini ya, gitu. Yang disesuaikan dengan, perencanaan media yang sudah dibuat, gitu. Terima kasih materi hari ini, yang mengenai media, buying dan alokasi budget, cukup sekian ya. Terima kasih.